Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi untuk warga sekolah seputaran tentang PIP ataupun KIP nih ya. Mungkin para warga sekolah yang sudah mengecek di web PIP-nya, di situ tertulis ya kan, data tidak padan dengan DTKS. Nah, kalau begini bagaimana nih Mas Eka nih? Ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada coba komen di bawah ya. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja kita bahas yuk. Kenapa data saya tidak padan dengan DTKS? Lalu bagaimana cara kita memperbaikinya Mas Eka? Nah, untuk warga sekolah yang mengalami hal seperti ini ya, mungkin di tahun kemarin ya dapat PIP-nya, kemudian begitu dicek ternyata loh kok data saya nggak padan DTKS-nya, data tidak berlaku karena data tidak padan DTKS-nya, harus bagaimana nih? Nanya ke sekolah, sekolahnya nggak tahu datanya dari sana gitu kan. Terus ini harus nanya kemana Mas Eka nih ya? Untuk warga sekolah yang kasus saya seperti ini, pertama cek dulu DTKS-nya ya. Ngeceknya bagaimana Mas Eka? Ngeceknya bisa dua. Pertama, kamu cek di akun DTKS kamu ya, DTKS kalian nih ya, dicek akunnya, mulai dari NIK, kemudian nama ya, nama ibu, kemudian penghasilan dan segala macamnya itu dicek ya. Pastikan NIK, nama, kemudian nomor kakak, alamat, dan nama orang tua. Pokoknya yang biodata kalian itu sama dengan data kependudukan ya, sama dengan kartu keluarga kalian ya. Ini clear nih ya, harus benar-benar sama, tidak boleh berbeda. Nah, kalau misalkan kalian tidak punya akun DTKS-nya, kalian bisa langsung tanyakan ke pendamping sosial yang berada di kelurahannya untuk dicek di kelurahannya masing-masing ya. Biasanya setiap kelurahan itu punya pendamping sosialnya kok. Tanyain aja, Pak, tolong bisa cekin data DTKS saya nggak gitu kan. Nanti dicek, kalau misalkan bisa diprintin, alhamdulillah diprintin, tapi kalau nggak ya minta difotoin aja datanya udah bener apa belum. Nah, kalau misalkan data DTKS-nya ternyata sudah bener nih gitu ya, udah bener semua nih data DTKS-nya, tapi di situ masih merah Mas Eka. Kenapa tuh Mas Eka? Nah, kalau sudah bener, bawa ke sekolah ya, bawa ke sekolah data tersebut, kemudian minta tolong dicek di dapodik sekolahnya ya. Minta sama operator dapodiknya atau operator PP-nya ya, tolong cekin dong data saya karena tahun kemarin saya dapat tapi di tahun ini kok data saya tidak padan dengan data DTKS gitu ya. Dicek dulu nih di sandingan gitu ya, apakah data di dapodik dengan data di DTKS dan data yang benar dokumennya itu sama ya. Data DTKS udah sama, tinggal dicek data dapodiknya. Oh, ternyata di dapodiknya namanya salah. Yang di DTKS ini sudah benar sesuai dengan kartu keluarganya, namanya Eka Nur Arifin. Ternyata di dapodik Eka NA atau Eka Nur A gitu kan. A-nya apa nih? Nggak sama, nggak padan. Tanggal lahirnya pun berbeda gitu ya. Di sini tanggal lahirnya tanggal 1 bulan 2 tahun 22 ya. Di sini tanggal 2 bulan 2 22. Ya udah beda tuh tanggalnya ya kan. Wah, berarti harus diperbaiki di dapodik sekolahnya. Siapa yang memperbaiki di dapodik sekolahnya? Ya operator sekolahnya. Perbaiki terlebih dahulu dapodiknya gitu kan. Kalau misalkan di dapodiknya sudah benar, di dapodik itu ada beberapa variabel ya. Lihat dari NIK, NISN, nama ibu, nama anak, tempat tanggal lahir, kemudian penghasilan. Nah ya, itu dicek semua tuh, ada 6 variabel atau ada berapa variabel, ada banyak ya, salah satunya tadi 6 tadi gitu ya. Itu dicek semua, nama, NISN, NIK ya, kemudian nama orang tua, penghasilan orang tua ya, itu dicek semua, alamat dicek semua, udah bener belum, udah valid belum, udah sesuai dengan data kependudukannya apa belum. Kalau udah ternyata nih dua-duanya sudah dibenerin, ya udah tinggal dikirim. Insya Allah nanti datanya akan sinkron atau akan valid gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak dibenerin salah satunya, ya nggak akan padan gitu kan. Tapi kalau misalkan sama-sama dibenarkan, cocok, padan gitu. Itu yang menyebabkan datanya tidak padan DTKS karena mungkin data dapodiknya berbeda dengan data DTKS-nya gitu kan. Perbedaannya apa? Bisa dari nama, dari NIK dan lain-lainnya. Makanya dicek terlebih dahulu ya. Dua nih ya ngeceknya, DTKS dan dapodiknya gitu kan. Jangan cuma ngecek dapodiknya, ternyata dapodiknya udah bener, DTKS yang salah. Nah, bagaimana tuh Mas Eka kalau misalkan DTKS yang salah? Ya kalau DTKS yang salah, yang benerin DTKS-nya gitu kan. Harus mengikuti data
kependudukannya gitu. Jadi itu aja, antara dua itu aja, Dapodik atau DTKS-nya gitu. Nggak perlu lari kemana-mana kok, nggak perlu bingung kemana-mana, cukup perbaiki dua sumber data itu aja. Karena kan sumber dari PIP itu kan cuma 3 ya, dari DTKS Kemensos, kemudian dari Dapodik untuk pemadanan, dan yang terakhir adalah P3KS ya, perencanaan percepatan kemiskinan ekstrim gitu ya. Nah itu dari BKKPN. Loh, kalau misalkan tiga-tiganya ini datanya sudah oke, data DTKS-nya oke, data Dapodiknya oke, data P3KS-nya juga masuk di dalamnya, ya nggak ada masalah gitu kan. Datanya pasti bakalan padan. Yang tidak padan adalah yang datanya tidak sesuai dengan salah satu data tadi gitu ya. Yang dari Dapodik tidak padan dengan DTKS, dari DTKS tidak padan juga dengan Dapodik. Makanya sebelum mengisi data DTKS-nya, perhatikan baik-baik ya, teliti, benar-benar teliti. Begitu juga yang di Dapodiknya. Kalau sekiranya data di Dapodiknya tidak sama, tidak sesuai, bisa lapor ke operator sekolahnya, atau bisa ngecek sendiri kok ya di validasi siswa di nisn.kemendikbud.go.id. Kalian lihat di situ, masukkan NISN atau cek data kalian di situ. Kalau memang tidak sama, ya bisa dibenerin di situ oleh kalian sendiri, nanti diusulkan ke sekolah gitu kan. Terutama ini paling banyak adalah NIK-nya ganda gitu ya, atau NISN-nya ganda. Nah, ini nggak bisa diusulkan. Kenapa bisa ganda-ganda seperti ini? Karena mungkin dia awalnya tadi sekolahnya dari sekolah A, sama-sama di jenjang SMP lah, atau di jenjang SD lah gitu ya. Sama-sama di jenjang SD, dia sekolah A. Kemudian tahun berikutnya dia pindah nih ke sekolah B. Tapi tidak lapor di sekolah A, ya kan? Di sekolah A masih tercatat, di sekolah B tercatat. Maka Dapodiknya kan tidak valid. Nah, ketika data ini tidak valid, bagaimana mau dipadankan dengan DTKS-nya? Datanya aja sudah tidak valid. Makanya untuk warga sekolah yang pindah nih ya, yang pindah dari sekolah A ke sekolah B, walaupun sama-sama satu jenjang, itu pastikan datanya itu sudah dikeluarkan dari sekolah yang lamanya. Jangan didiemin di sekolah lamanya gitu. Sebab apa? Nanti datanya invalid. Kalau datanya sudah invalid, sudah tidak bisa lagi tuh, akan sulit gitu kan. Harus benar-benar sampai valid dulu datanya. Selain NISN ada NIK. Nah, NIK ini ada ganda, makanya bingung kalau NIK ganda. Padahal NIK itu satu orang satu gitu kan, tidak bisa diduplikasi gitu kan. Kenapa bisa NIK-nya sampai ganda? Kemungkinan ada salah input, makanya dicek lagi gitu kan NIK-nya. Pastikan lagi NIK-nya sudah benar. Kalau misalkan NIK-nya memang salah, ya perbaiki sesuai dengan kartu keluarga. Karena kan NIK itu satu orang satu, nggak bisa diganti-ganti lagi, itu NIK udah gitu-gitu aja gitu kan. Nah, ini pastikan benar-benar NIK-nya sama. Kalau misalkan semua datanya, variabelnya sudah terisi semua dari NISN, NIK dan segala macamnya sudah oke di Dapodik, di DTKS-nya juga sudah oke, sudah aman, insya Allah tidak ada tidak valid atau tidak padan datanya. Ya, walaupun nanti tidak keterima, mungkin bukan lagi karena alasan tidak padan, tapi mungkin tidak sesuai dengan kriteria. Jadi seperti itu untuk warga sekolah ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang bingung, ini kok nggak padan data DTKS-nya, harus perbaiki kemana? Nggak usah bingung kemana-mana. Pertama cek DTKS-nya, kemudian yang kedua cek data Dapodiknya. Kalau cek data Dapodik berarti ditanyakan ke sekolahnya gitu ya. Ketika DTKS-nya sudah oke, Dapodiknya sudah oke, ya udah tinggal tunggu aja hasilnya. Jadi seperti itu untuk warga sekolah, nggak perlu bingung-bingung lagi ya. Jadi kalau yang masih bertanya-tanya harus kemana itu tadi Mas Eka udah jawab gitu ya. Oke, mungkin itu aja warga sekolah informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dibagikan ke warga sekolah lainnya agar warga sekolah lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama seputaran tentang PIP. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.